memberikan penjelasan tentang bait Al-Quran ini. Mohon kira-kira seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang keluarga besar dari Pak Maskud CN dari Provinsi Lampung di Bait Al-Quran Al-Akbar, wisata religi ukuran kayu terbesar di dunia. Jadi Pak Maskud dengan alamat nama kampung kita ini Suak Bujang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, yang punya ide pengagas langsung penulisan dalam pembuatan Al-Quran ini adalah Ustadz Haji Syopatila. Al-Quran dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Tetapi Pak Maskud, yang di depan kita ini, di hadapan kita ini, inilah yang pertama kali yang dibikin oleh Ustadz Haji Syopatila. Di sini tertulis tahun 2001. Tapi juz 1 sampai juz 30 itu transaksinya tahun 2002 sampai 2009. Tapi awal membuat Al-Quran ini, Ustadz Syopatila ini Pak Maskud orang biasa. Jadi beliau ini bukan orang kaya, bukan pejabat, juga bukan pengusaha. Beliau itu berjualan PMP, kernet angkot, jual kaligrafi, guru ngaji, dan seorang membalik. Nah, yang Al-Fatihah di pertama kali dibikin oleh beliau ini dengan modal awal apa? Mengembalikan cincin pernikahan istrinya. Luar biasa Pak ya. Dan untuk kelanjutan itu biayanya dari mana aja Pak? Nah, jadi begini Pak. Jadi waktu kelanjutan itu beliau dapat bantuan atau support dari masyarakat Sumsel, Sumatera Selatan. Maka daftar donatur itu yang pertama kali yang ngasih sumbangan itu adalah almarhum Taufik Kemas. Makanya daftar donatur itu dibadikan isinya nomor 1 itu ada Pak almarhum Taufik Kemas. Tapi itu banyak Pak, ada juga di situ ada Pak SBY, tapi waktu itu beliau masih menjabat Menko Polkam. Kalau Pak Marduki Ali memang beliaulah yang mendorong pembawa Al-Quran dan pondok pesantren di sini. Ada juga waktu itu ada Pak Syarial Usman, ada juga Gubernur Sumatera Selatan waktu itu, tapi beliau masih menjabat Bupati Mubah. Banyak Pak itu yang donaturnya itu ya. Tapi nama Al-Quran itu. Baik, Pak. Kalau untuk selanjutnya, Pak mohon nanti jelaskan di beberapa tempat yang ada di sana. Boleh, boleh. Baik, oke. Kita akan lanjut ke beberapa tempat yang ada di sana nanti biar Bapak akan memberikan. Mari Bapak Ibu kita menuju ke ruangan berikutnya. Ini kita menuju ke ruangan Al-Quran. Ini 16, maksudnya juz 16 sampai juz 30 Pak. Ini. Jadi ini Pak Maskud, ini dahulunya rumah pribadi Ustadz Haji Syopatila. Semula ini rumah? Rumah. Makanya di sini dibilang tadi Bait Al-Quran Al-Akbar. Bait itu artikan rumah, Al-Quran Al-Akbar itu besar. Jadi ini rumah pribadi Ustadz Syopatila. Jadi Pak Maskud, Al-Quran kita ini dengan ukuran ya. Nah, panjang satu keping ini 177 cm dan lebarnya ini 140 cm. Ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm. Berat satu kepingnya rata-rata 50 kg. Cukup berat. Ya, jadi 30 juz ini Pak menghabiskan kayu atau papan lebih kurang 40 meter kubik. Jadi satu keping sama dengan satu lembar Al-Quran. Bolak-balik depan belakang atau 2 halaman. Ini terhalang oleh tangga Pak ya. Nah, tapi kali ini kita bisa putar, kita balik. Mari Pak. Mari ya. Nah, ini boleh. Ini contohnya Pak, halaman 343. Kalau saya putar di balik atau belakangnya ini 342. Nah, jadi Pak Maskud seluruhnya ini satu keping ini sama dengan satu lembar Al-Quran. Nah, tetapi Pak kayu ini memang tidak seutuh yang Bapak lihat. Disambung. Ada sambung bentuknya horizontal dan ada bentuknya vertikal. Nah, kalau Bapak ingin membuktikan Al-Quran kita ini diukir atau tidak, mari Pak. Ini sambungan bentuk vertikalnya Pak Ji ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau Pak Maskud beranggapan huruf-huruf ini ditempel, otomatis temuan kayu yang tertutup. Tetapi karena kita berbahaya ya ikut terpisah. Ini sambungan bentuk vertikalnya ya. Nah, mari Pak Maskud, ini yang kedua. Ini bentuk versi sambungan horizontalnya. Nah, ini kan. Nah, tetapi ustadznya tidak melupakan ornamen atau bingkanya ini motif khas Palembang ini, Pak Maskud. Bermotif buah serikaya ya. Oke, di bawah ini bermotif bunga matahari. Nah, ini bermotif bunga teratai atau bunga lotus. Ini peninggalan dari Sriwijaya. Kan kalau Sriwijaya itu menurut ceritanya menganut agama Buddha. Makanya ada bunga teratai ini. Kalau dalam agama Buddha kan bunga teratai suci. Nah, tetapi ukuran Palembang Pak Maskud selalu dominasinya warna kuning kemasan sama merah. Jadi kuning kemasan ini filosofinya melambangkan kemakmuran kejayaan. Kalau warna merah ini melambangkan keberanian. Jadi yang tempat kita berdiri ini juz 16 sampai juz 30. Nah, ini Pak Maskud kita menuju ke ruangan berikutnya. Ruangan utama di bawah itu 1 sampai 15 juznya. Mari ya. Jadi ini awalnya memang rumah pribadi beliau. Tapi Pak Maskud dia tidak menyangka begitu antusiasnya masyarakat tuh ingin melihat Al-Quran ini. Nah, ini yang ruang utamanya. Di bawah. Bagaimana kita harus melihat ke bawah? Oke, mari. Lewat sini ya, ikut saya. Nah, mari Pak, pelan-pelan ya.
Jadi ini dari bentuknya memang rumah beliau. Jadi orang menyangka dulu ini museum. Saya bilang kalau museum itu peninggalan sejarah. Ya, kalau ini Membuat sejarah. membuat sejarah. Ya, membuat sejarah. Sejarah. Ya, atau istilah bahasa itu mungkin ini kreativitas umat Islam Palembang yang dipelopori oleh Ustadz Haji Syopatila. Nah, tapi Pak Masbud, ini kan UMKM kita. Oke. Ini salah satu untuk menambah kemasukan atau pendapatan kita di sini. Baik. Karena pembangunan ini dari awal sampai sekarang dana pribadi Ustadz Haji Syopatila. Oke. Nah, dari mana kita akan menambah kemasukan? Ustadz tuh prinsip begini, daripada menadahkan tangan, kata beliau, lebih baik usaha. Nah, tapi Pak Masud, Ustadznya tidak melupakan nih kearifan budaya lokal kita Palembang. Di sini nanti ada songket, mari Pak ya. Terima kasih sekali. Tanja, jumputan. Ini Pak, silakan. Nah, ini Pak salah satu khas kita Palembang nih. Nah, ini baju jumputan Pak. Ini ya. Baju jumputan khas Palembang. Ini boleh nih kalau Bapak nanti mau. Ini khas kita Palembang Pak. Maka dibilang baju titik 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kalau ini mengkena dalam bahasa Palembangnya telekung. Telekung ini khas Palembang. Makanya ini motif Palembang. Nah, ini bahan jumputan. Oh, ini. Jumputan. Ini jumputan. Kalau di Jawa mungkin batik, Pak ya. Kali sini Dan jumputan. Ini khas kerajinan Palembang. UMKM kita. Nah, ini Pak yang oncaknya bahasa Palembang itu songket. Oke. Nah, ini songket khas Palembang. Jadi ini pembuatan secara manual, Pak Haji. Oke. Jadi benar-benar ditenun. Nah, ini. Jadi waktu sebelum masa Covid itu makanya banyak belanja sini orang Malaysia, Singapura, Brunei kan datang kemari dan mereka selalu ingin oleh-olehnya seperti kita songket. Nah, ini tanjak. Kalau di Jawa tuh mungkin belangkon ya. Ya, kalau di Lampung siger ya. Iya, iya. Siger ini namanya tanjak. Nah, ini khas kita Palembang ini diikat memang nih. Nah, ini ya. Ini salah satu untuk melestarikan dan memperkenalkan khas budaya kita. Makanya Ustadz tuh dia sebagai putra Palembang, Sumatera Selatan, dia bangga dengan budaya lokal sendiri. Sebab kalau kita bukan orang Palembang atau Sumatera Selatan, ya siapa lagi akan menghargai karya seni budaya Palembang, salah satunya songket. Baik, terima kasih Pak, sudah banyak diberikan penjelasan ini. Mudah-mudahan apa yang penjelasan ini membawa manfaat buat para penonton YouTube Asko CN. Demikian jumpa kita pada kali ini. Semoga saja para penonton akan tertarik hadir ke Museum Bait Al-Quran Akbar. Tapi ini misi Pak Masgud. Ini kita belum sampai ke ruangan utama. Oh, ini belum ya? Belum. Ini baru ruangan isinya apa namanya itu? Souvenir lah isinya ya. Atau ruangan butik ya. Jadi kita menuju ke ruang utamanya. Ini ruangan juz 1 sampai juz 15. Oke. Belum. Masih banyak. Oke. Mohon dilanjutkan Pak. Kira-kira. Nah, ini Pak Masgud yang saya bilang tadi, inilah ruang utamanya. Oh, ruang utama. Ini juz 1 sampai juz 15. Mengapa dikatakan ruang utama Pak Masgud? Inilah yang pertama kali yang dibangun atau dipasang oleh Ustadz Haji Syopatila. Nah, tetapi dari lantai pertama sampai lantai 5, arah depan ini yang ditampilkan ini semuanya surah Al-Baqarah. Kalau nak tersusun secara berurutan seperti Al-Quran ini belum. Tetapi mohon didoakan Pak Masbud, wacana ke depan, kalau memang ada rezekinya, kalau Allah mengizinkan, akan dibangun lagi gedung atau tower 10 atas 11 lantai, dengan perincian 1 lantai 3 juz, maksudnya juz 1, juz 2, juz 3, lantai 2, 4, 5, dan seterusnya. Nah, tapi kalau Ustadz bilang, kalau saya tidak kesempatan, mungkin anak cucu saya yang akan melanjutkan, tapi beliau sudah punya modal kepingan Al-Quran ini. Ya Allah. Oke. Dan ini apa namanya juga termasuk bagian dari rumah induk asli pemilik Ustaz. Ya, kalau ini dahulunya kolam. Kolam ya. Nah, tapi waktu belum pemasangan itu kan memang kolam ada ikan patin, hasil Palembang ya, ada ikan belida, ikan betutu. Tapi kalau Ustaz bilang daripada diuruk atau timun sayang nih. Nah, jadi biarlah dia tetap kolam berjalan, masih tetap untuk jadi ikan itu bukan untuk konsumsi ikannya ya, tapi untuk pemeliharaan lah, misalnya untuk sebagai tambahan impresi. Oh, lihat ikan sampai ngasih kan. Nah, jadi Pak Masgud, untuk lebih lengkapnya kita menuju ke ruangan berikutnya. Ke dalam ya. Mari. Ini. Mari Pak Masgud. Ya, ini bagian dalamnya. Misi nak ya. Oke. Nah, ini Pak. Ini memang kalau nak burutan tuh belum secara burutan ya. Tapi maksudnya tadi wacana ke depan tadi memang akan dibangun gedung atau tower itulah yang satu-satunya. Jadi nah contohnya Pak Masgud ini sama yang di atas tadi, maksudnya satu keping sini bolak-balik juga ya. Ini halaman 119, kalau saya putar di balik atau belakangnya nih 118. Nah, 118 kan.
Tetapi kayunya juga tetap disambung dan ornamen atau bingkainya tetap bermotif khas kita Palembang. Nah, ini satu-satunya ukiran Arkuan itu di sini. Mungkin Pak Masku CN sudah keliling Indonesia atau keluar negeri, Arkuan itu kan ditulis, dicetak di atas kertas, kulit hewan, di atas daun, lempengan besi atau di atas kaca, tapi bedanya ini ukiran. Tapi ini ukiran tangan. Kita tidak menggunakan program komputer atau sinar laser. Jadi lomba khas Palembang Pak benar-benar ditata. Dipahat satu-satu. Ya, gitu ya. betul. Tidak, memang secara manual. Teknik pembuatnya begini, Bapak Ibu. Ini kita anggaplah mau bikin surah Al-Fatihah ya. Ditulis langsung oleh Ustadz Haji Syopatila di atas kertas karton. Nanti dijiplak di atas kertas minyak atau kertas karkir. Nah, hasil dari jiplak inilah dibaca, diukresi, dihafal ulang. Oke, surah Al-Fatihah sudah benar, baru ditempelkan di papan selembar ini. Nah, jadi dalam pembuat proses itu ada tim penulisan langsung oleh Ustadz Sopatila, nanti ada tim penjeplakan, ada tim pertukangan, ada tim pengukiran, ada tim finishing, ada tim pengecatan, juga ada tim pentasbihnya. Mari Pak Ustadz, kita Mas CN kita menuju ke ruangan ke depan. Hati-hati ya, ada gundukan. Nah, ini saya jelaskan lagi. Nah, di sini tetap surah Al-Fatihah. Tetapi tetap ada surah Al-Fatihah, tetapi ini transaksinya dari tahun 2002 sampai 2009. Yang Al-Fatihah di atas itu dibuat tahun 2001 sebagai sampel atau contoh untuk pembuatan Arkuan selanjutnya. Nah, saya sedikit punya cerita nih Pak Mas Yus di sini ya. Jadi awal beliau mendapatkan ide atau gagas membuat Arkuan ini waktu itu beliau membuat kaligrafi atau ornamen di Masjid Agung Palembang. Mungkin Bapak Mas Yus sudah sholat atau pernah berkunjung Arkuan. Nah, ornamen atau kaligrafi di Masjid Agung itu beliau salah satunya bikinnya. Tapi waktu itu pada umumnya di malam hari bikinnya, bukan siang hari Pak Haji ya. Kalau siang hari itu ramai, apalagi di hari Jumat. Nah, jadi suatu malam beliau kecapean, tertidurlah dalam Masjid Agung itu. Nah, dalam tidur inilah beliau bermimpi untuk membuat Arkuan. Jadi singkat cerita, yang pertama kali dibikin surah Al-Fatihah yang di atas tadi. Nah, itulah awal dia tolak awal membuat Arkuan ini. Tapi banyak tamu kita bilang, apa motivasi Ustaz Sopatil membuat Arkuan ini? Kalau beliau cerita, motivasi beliau ada 3. Yang pertama itu dia ingin mensiarkan agama Islam, khususnya Arkuan ini, supaya khususnya umat Islam Palembang, Sumatera Selatan, pada umumnya bangsa Indonesia, untuk lebih mencintai atau menghargai Arkuan. Yang kedua, beliau ingin meningkatkan pariwisata. Mungkin lebih tepatnya ini pariwisata religi ya. Yang ketiga, beliau ingin menghilangkan image citra orang Palembang. Orang Palembang dianggap nanti kalau ke Jakarta, Pulau Jawa, tanda ketip lah ya. Tapi Ustaz Sopatila membuktikan diri kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, bahwa putra asli Palembang, Sumatera Selatan ini bisa berkarya, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Ini bukti karya beliau. Ini asli karya Wong Kito Galo, Wong Palembang. Luar biasa. Itu. Pak, pertanyaannya berikutnya Pak. Boleh. Siapa saja biasanya yang datang kemari? Ini kalau pengunjung kita dari Indonesia, alhamdulillah dari Aceh sampai Papua sudah datang sini. Mana kita berbangga hati saudara kita yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, bahkan yang tidak punya agama pun mau berkunjung sini. Nah, tapi saudara kita yang non Muslim, kami ada istilah itu persyaratan. Maksudnya begini, kan mereka tidak berhijab nih. Nah, kalau Bapak Ibu dia bilang, Pak, kami non Muslim, boleh tidak beli Arkuan? Boleh, kan mereka tidak mungkin berhijab. Kita siapi kerudung yang pantas lah bajunya ya. Kalau celana pendek kita siapi mengkena atau sarung. Nah, kalau dari Asia Tenggara Pak, ini dari seluruh negara Asia ini sudah datang. Asia Tenggara khususnya ya. Bahkan tingkat dunia Pak, ini sampai dari benua Eropa, Afrika, Australia, dari Arab, dari Australia ya. Tapi memang pengunjung paling banyak ini dari Malaysia. Malaysia lebih paling banyak. Paling banyak Pak. Mengapa paling banyak? Waktu itu memang pesawat mereka itu AirAsia itu Palembang, Kuala Lumpur, Palembang. Pada saat itu. Nah, sejak masa Covid mereka transit. Jadi mereka tuh 2 kali katanya biaya ke Palembang. Kalau dari Malaysia atau Kuala Lumpur ke Jakarta, baru ke Palembang. Nah, kalau tidak dari Batam ke Palembang. Nah, tapi sekarang ini mungkin suatu saat nanti dibuka mungkin ramai lagi. Nah, karena mereka berani ke sini mungkin sama-sama tadi Muslim katanya tadi. Mungkin jarak tempuh juga dekat. Antara Kuala Lumpur Palembang itu 45 menit sama dengan Jakarta sama lebih kurang 45 menit katanya. Nah, sudah tuh mungkin dia bilang tuh sama serumpun Melayu katanya ya. Nah, itulah keadaan kita. Ada lagi mau ditanyakan boleh, Pak? Untuk yang kawasan Eropa atau Amerika itu kalau datang apa yang tertarik? Nah, mereka itu ada mereka juga datang sini Pak ingin mengetahui, mempelajari Al-Quran, ingin secara tahu Islam. Kadang-kadang mereka tuh ingin jadi mu'alam. Kadang-kadang juga ada Muslim, betul Pak.
Saya pernah tamu dari Amerika waktu masa Covid, dia tidak bisa keluar lagi, maksudnya tidak bisa keluar ke Amerika. Sudah terkurung di Indonesia kan? Waktu itu tidak boleh keluar ke Indonesia untuk pulang ke Amerika. Jadi dia bilang, saya nih Pak, kalau yang tidak punya apa, ateis Pak ya. Jadi saya ini tidak punya agama Pak, tapi saya yakin ada Tuhan. Boleh tak saya membaca surah Al-Fatihah nih? Dia bisa Pak, silakan. Ya siapa tahu dia berdapat hidayah atau petunjuk kan? Nah, makanya pengen datang sini kadang-kadang mereka tuh yang ingin mengajari Al-Quran, ingin Al-Quran. Oh, dia bilang Islam di Indonesia damai. Betul, Islam itu di Indonesia ini cinta damai. Makanya saya dapat pertanyaan YouTuber dari Malaysia. Apa bedanya jadinya Islam Indonesia dengan Malaysia? Ya kalau saya di sana tidak pernah tahu ya bagaimana keadaannya. Tapi saya bilang kalau Islam di Indonesia itu diutamakan apa? Persatuan dan kesatuan dan toleransi. Makanya di Indonesia itu ada filosofi hebat. Buat nikah tunggal ika, walaupun berbeda kita satu. Masalah NKRI harga mati. Walaupun Katolik, Protestan, Hindu, Buddha adalah saudara, tetapi masalah urusan keyakinan urusan masing-masing. Kamu Katolik jalan dengan Katoliknya, kamu Kristen jalan dengan Kristennya, Buddha jalan dengan Kristennya, kami Muslim dengan Islam, dengan Islamnya. Makanya itulah Indonesia. Makanya orang Malaysia itu kagum. Maka di sini Pak tidak ada istilah sekolah Cina, India, Arab, semuanya sekolah Indonesia. Maka di sini diutamakan bahasa Indonesia. Padahal kami banyak bahasanya Pak, lebih kurang 700 lebih Pak ya. Nah kami tetap bangga dengan bahasa Indonesia. Padahal kalau saya bilang kami dijajah Belanda menurut sejarahnya 350 tahun. Sebenarnya bukan dijajah 350 tahun, 350 tahun baru Belanda bisa menguasai Indonesia Pak ya. Iya, bukan dijajah 350 tahun. Dia bisa menguasai itu baru 350 tahun bisa menguasai Indonesia. Betapa lamanya mereka baru menaklukkan Indonesia. Kalau menurut sejarah tidak lama dijajah Belanda kita ada ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak, penjelasan ini pasti bermanfaat buat para penonton YouTuber Mas KCN. Dan ini saya berterima kasih sekali Bapak sudah menerima memberikan penjelasan. Amin, amin, amin. Pasti bermanfaat dan insya Allah akan lebih banyak lagi datang kemari untuk menyaksikan Bait Al-Quran Akbar ini. Jadi ini YouTuber dari Mas KCN, saya boleh pesan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, Pak Suplemen untuk penonton YouTube.